Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Fakultas Hukum ya Universitas Wilalodra Indramayu yang Bapak banggakan. Kali ini untuk mata kuliah Hukum Agraria ya. Kita akan membahas tentang peraturan pemerintah ya, pasal 37 ya, ayat 1 nomor PP-nya ini nomor 24 ya tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ya. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikuti ya materi ini dengan baik ya, sehingga nanti pada waktunya untuk ujian akhir semester ya, ini boleh jadi bisa dijadikan bahan dari soal-soal yang akan diujikan ya, sehingga nanti saudara-saudara mudah-mudahan bisa menjawabnya dengan baik ya, dan nilainya pun baik ya, amin. Baiklah ya. Jadi demi kepastian hak dan kepastian hukum atau demi kepastian hukum dan juga kepastian hak atas tanah ya, maka diselenggarakan apa yang disebut pendaftaran tanah ya. Nah, sebagaimana apa yang sudah diterangkan pada minggu-minggu yang lalu ya tentang pendaftaran tanah ya, maka apa yang disebut dengan pendaftaran tanah itu adalah suatu kegiatan ya yang dilakukan oleh pemerintah ya secara terus-menerus ya, kemudian berkesinambungan ya dan teratur ya, dengan meliputi pengumpulan ya, pengolahan ya, pembukuan dan pengujian data fisik ya dan ataupun data yuridis ya di dalam bentuk peta ya dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun ya, termasuk juga di dalam pemberian surat tanda bukti haknya ya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya ya, dengan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya ya. Itu sebagai pengertian dari pendaftaran tanah ya. Nah, yang akan kita bahas ya, di dalam PP 24/1997 pasal 37 ayat 1 tadi ya, yang intinya mengatakan bahwa setiap peralihan ya hak atas tanah ya, setiap peralihan hak atas tanah ya, maka harus dibuktikan ya dengan suatu akta ya yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Jadi PPAT ya yang berwenang untuk itu. Nah, jadi kita perlu pahami dulu ya. Di sini setiap peralihan hak atas tanah ya, berarti ada sesuatu yang sengaja dialihkan ya. Apakah itu tentu saja di dalam ini adalah hak-hak atas tanah yang terdaftar ya. Yang hak atas tanah yang terdaftar menurut UPA antara hak milik ya toh, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai ya toh, hak pengelolaan ya. Nah, itu tanah-tanah hak atas tanah yang terdaftar. Ya, jadi peralihan hak di sini adalah ya ada satu sengajaan ya, suatu yang sengaja niatan untuk dialihkan hak itu ya toh, kepada orang lain dari satu pihak yang satu kepada pihak yang lain, pada orang yang satu pada orang yang lain ya. Nah, jadi dalam hal ini apa yang akan dibuktikan sebagai perbuatan hukumnya ya toh. Nah, perbuatan hukumnya apakah dengan jual beli ya toh, apakah dengan hibah ya atau tukar menukar, itu pada hakikatnya adalah sengaja dialihkan perbuatan hukumnya dengan tadi ya, apa jual beli, apa hibah, apa tukar menukar ya. Nah, jadi yang demikian itu harus dibuat dulu, perbuatan hukumnya itu harus dibuat di hadapan ya pejabat pembuat akte tanah tadi. Pejabat pembuat akte tanahnya bisa notaris ya toh, bisa kepala wilayah, camat ya, dan juga mereka yang lulus ya dari ujian agraria di Indonesia ini ya,
maka mereka pun bisa menjadi satu pejabat pembatas tanah ya. Nah, juga dengan ada yang beralih hak tadi bukan sengaja dialihkan tapi beralih dengan sendirinya ya. Nah, beralih dengan sendirinya maka itu misalnya di dalam bab waris ya, karena warisan ya. Maka dengan apa pengertian di mana warisan sudah terbuka di dalam artian salah satu orang meninggal ya toh, maka warisan sudah terbuka, maka hak itu otomatis turun kepada warisnya gitu, segenap warisnya ya, sehingga dia sudah apa nih itu yang belum terbagi ya, sehingga masing-masing ya harus menyetujui ketika dia mau dilimpahkan atau dialihkan pada orang lain. Tapi ketika proses warisan itu sendiri, ketika seseorang meninggal tadi, otomatis ya beralih dengan sendirinya, bukan sengaja dialihkan, beralih dengan sendirinya. Maka dalam sistem pendaftaran yang demikian ini, maka mereka yang mendapatkan hak karena warisan tadi ya, yang belum terbagi, maka segera dimohon ya toh, maka segera dimohon kepada kantor pertanahan ya untuk dibalik nama ya, dialihkan dari nama si almarhum ya atau yang sebagai pewaris menjadi anak-anaknya sebagai pewaris ya, misalnya si A, si B, si C di situ disebutkan, berarti belum terbagi ya. Jadi tidak perlu lagi melibatkan PPAT ya, karena ini bukan sengaja dialihkan tapi dengan sendirinya. Tapi ketika nanti setelah mau dibagi ya, mau dipecah ya, nah itu mau dialihkan, sengaja dialihkan, maka itu tetap akan melibatkan PPAT ya. Nah, jadi pengertian dari PP 2497 pasal 37 ya ayat 1 tadi adalah setiap peralihan hak atas tanah, jadi yang sengaja tanah mau dialihkan ya apakah dengan jual beli, apa tukar menukar, apa dengan hibah, maka harus ya dibuatkan ya harus dibuatkan di hadapan ya, PPAT ya. Jadi itu sifatnya, sehingga di dalam konteks ini karena dia publik ya, tanah ini bisa publik juga bisa perdatanya, maka dalam konteks ini publik, maka dianggap ya akte PPAT atau misalnya AJB, ada akte hibah, itu sifatnya otentik ya, jadi sempurna ya. Nah, nanti kita terangkan ya sifat sempurna otentik ini. Yang jelas ya, jadi harus dibuatkan akte ya, yang dibuat di hadapan PPAT ya, yang sifatnya otentik tadi ya. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, jadi ya setelah ya diproses ya, setelah syarat-syarat dipenuhi ya toh, antara lain bagaimana sertifikatnya ya harus dicocokkan, lebih pokoknya tata caranya lah ya di situ ya. Setelah dipenuhi maka dibuatkan akte ya PPAT-nya, apa itu jual belinya misalnya ya, dibuatkan akte jual belinya ya. Setelah selesai, setelah pihak-pihaknya ditandatangani, begitu juga dengan pejabatnya menandatangani dan saksi-saksi. Nah, maka kemudian dengan berkas-berkas yang lainnya ya didaftarkan segera ya, didaftarkan di kantor pertanahan, sehingga kantor pertanahan ya dengan alat bukti tadi bahwa sudah terjadi perbuatan hukumnya, maka di sana akan segera memproses ya balik namanya, sehingga dari nama si A kepada si nama si B, si pembeli atau yang mendapatkan haknya ya. Nah, di situ paham ya. Nah, jadi itu sebetulnya masuk dalam suatu perikatan ya toh. Dalam keperdataan kita adalah buku ketiga ya toh, buku ketiga dari KUH Perdata ya, yaitu masalah perikatan. Dan perikatan itu sumber utamanya adalah dari perjanjian, di samping ada dari undang-undang perjanjiannya. Nah, di dalam perikatan kita tahu ya bahwa perikatan itu ajasnya apa? Ajasnya adalah bebas berkontrak atau termasuk buku yang terbuka gitu ya, tidak tertutup. Artinya apa? Artinya sepanjang pihak-pihaknya ya membuat suatu perjanjian sendiri ya toh, perjanjian sendiri, maka itu yang dianggap sebagai undang-undangnya ya. Nah, jadi ketika di dalam pasal 1338 ya KUH Perdata ini yang menyatakan bahwa ya pihak-pihaknya membuat suatu perjanjian ya sendiri, maka itu dianggap sebagai undang-undangnya, sehingga bisa menyimpangi, tidak lagi mengikuti klausul-klausul yang ada di dalam KUH Perdata ya. Jadi
Jadi karena sudah membuat undang-undangnya sendiri kan gitu. Itu yang dianggap sebagai yang berlaku sebagai undang-undangnya yang dibuat sendiri tadi ya. Nah, ini bisa menarik ya, menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena ketika dalam konteks perikatan tadi yang sumbernya dari perikatan tadi ya, dari perjanjian ya. Sehingga apa? Sehingga ya bagaimana pertanyaannya sekarang? Ya, apakah sah ya toh seandainya ya para pihaknya itu ketika si penjual ya menjual tanahnya kepada si pembeli dan pembeli membeli tanahnya dari tanah tersebut ya toh tidak di hadapan PPAT, jadi hanya di bawah tangan katakan ya, di bawah buat perjanjian di bawah tangan atau setidak-tidaknya hanya sekedar kwitansi ya. Nah, ini menarik nih ya. Jadi apakah sah kan gitu ya? Apakah sah jual belinya yang dilakukan oleh para pihaknya tadi? Nah, ini sangat menarik untuk kita kaji ya. Karena menurut Perdata, ya menurut KUH Perdata ya dalam perikatan ini ya sumbernya adalah perjanjian, maka sahnya perjanjian dalam 1320 KUH Perdata yaitu apa yang disebut dengan unsur-unsur dari sahnya perjanjian, yaitu yang pertama ada suatu kesepakatan, konsensus ya toh. Nah, kemudian yang kedua cakap menurut hukum, artinya sudah dewasa, background ya, sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang ketiga adalah ada objek, dan yang keempat adalah objeknya itu diperkenankan jadi objek yang halal. Maka unsur-unsur yang keempat ini ketika dipenuhi maka sah-sah saja perjanjian. Ya kan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya seseorang ya melakukan ya menjual sebidang tanah tadi ya, dan ada pada si pembeli dan pembeli membeli dari tanah tersebut, maka unsur-unsur itu sudah terpenuhi kan sah-sah saja menurut hukum toh. Ya toh ya. Nah, cuma persoalannya di sini ya. Ini kekhususan daripada Undang-Undang Pokok Agraria yang menempatkan PP 2497 tadi ya, 24 tahun 1907 tadi, yang di dalam ini adalah pasal 37 ayat 1 tadi yaitu mengatakan bahwa setiap peralihan hak atas tanah ya toh, maka harus dibuktikan dengan suatu akte ya yang dibuat di hadapan PPAT sehingga sifatnya otentik. Nah, jadi kalau misalnya ya hanya dengan kwitansi tidak melalui PPAT, tetap ini tidak akan berlaku walaupun dalam konteks hukum ya toh, secara yuridis dia sah-sah saja, tapi ketika untuk proses balik nama akan ditolak. Ngerti ya? Nah, akan ditolak. Jadi untuk bisa sampai tercapai peralihan hak atas tanah tadi supaya dibuatkan dan proses pembalik namanya bisa dilakukan, maka harus diulangi jual belinya di hadapan PPAT. Nah, ini ya cukup menarik ini ya. Jadi kalau menurut pengamatan Bapak ya, hemat Bapak, tetap sah-sah saja secara hukum toh ya. Tapi ketika dalam konteks UPA, dalam konteks PP tadi, ya jelas akan ditolak karena bisanya diproses itu harus ada bukti dulu perbuatan hukumnya gitu loh. Ya, yaitu dalam artian jual belinya ataupun hibah dan tukar menukar lainnya. Ya, yang sifatnya mengalihkan hak atas tanah. Kan gitu ya. Nah, di sini juga tanah-tanah yang terdaftar. Ya, artinya yang terdaftar yang mana? Hak milik misalnya, hak guna usaha, hak guna bangun dan yang lainnya lagi ya, yang sudah terdaftar maka itu bisa dialihkan. Artinya bisa mau dilakukan jual beli, mau dilakukan hibah dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Ya toh ya. Nah, paham ya? Nah, jadi persoalannya memang bisa berkembang gitu ya, dan bahkan bisa jadi sengketa kalau misalnya tadi ya, artinya misalnya ketika seseorang itu hanya di bawah tangan atau hanya kwitansi saja ya toh, sementara kemudian ya diproses balik namanya dianggapnya sudah berpindah, dianggapnya sudah mempunyai kekuatan hukum ya toh. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya kemudian salah satu meninggal, ahli warisnya tidak menerima kan bahwa ini hanya rekayasa, misalnya ini bohong. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, dan repot untuk pembuktiannya. Ya apalagi ya apa itu sifatnya hanya di bawah tangan toh ya, dan tidak lagi otentik. Ini yang akan menarik untuk perbedaan otentik dengan akte di bawah tangan ya. Karena di dalam akte otentik ya makanya Bapak lebih cenderung menyatakan bukan kuat ya, tapi sempurna otentik itu. Artinya apa? Artinya kekuatan materialnya ya dan formalnya itu sudah tercover ya. Ketika kita bicara otentik, kenapa? Karena dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini ya, dalam hal ini adalah PPAT ya. Walaupun bagaimana kalau kita
mengikuti pasal 1868 BW ya KUH Perdata, memang ya kayaknya tidak apa ya, tidak sinkron gitu ya, karena yang disebut akte otentik itu adalah pejabat umum, dan pejabat umumnya di sini adalah notaris ya. Nah, sehingga sifatnya otentik. Tapi ketika kita bicara PPAT, boleh jadi karena PPAT tanah itu bisa administratif, berarti masuk ke hukum negara publik, dan ya dari sisi perjanjian adalah perikatan perdata, sehingga apa ya, sehingga ada asumsi seolah-olah karena ini larinya kepada publik, sehingga akte yang dibuat oleh pejabat publik ya, makanya dia bisa dituntut, digugat di pengadilan pengadilan HTUN ya, HTUN negara ya. Nah, di situ ya, jadi makanya sifatnya otentik. Nah, otentik itu adalah ya sempurna, artinya alat bukti yang sempurna itu karena material formalnya sudah tercover. Kenapa sudah tercover? Karena sudah disaksikan oleh pejabat, yang dalam ini adalah PPAT ya. Nah, gitu ya. Nah, sementara yang namanya otentik itu pun selain itu juga dia disimpan, tidak boleh hilang, selalu menjadikan suatu aslinya itu disimpan di dalam registernya si PPAT, dan PPAT akan kena sanksi kalau sampai hilang ya data itu. Jadi aslinya tetap ya, itu jadi tipis kemungkinan untuk hilang, karena hilang pun akan dipertanggungjawabkan ya si PPAT-nya. Salah satunya itu ya. Nah, kemudian kalau kalau yang sifatnya di bawah tangan ya, nah, jadi tidak melibatkan pejabat ya. Jadi surat yang dibuatnya di bawah tangan itu kekuatan materinya baru tercover atau baru terbukti atau baru mempunyai kekuatan hukum ketika formalnya diakui oleh para pihaknya. Artinya tanda tangan mereka yang dibuat di bawah tangan tadi, surat itu mereka mengakui. Nah, kalau salah satu tidak mengakui, maka disinilah ya, maka menjadi materinya tidak terangkat. Nah, itu harus dibuktikan ya, nanti bagaimana hakim akan melakukan ya alat bukti yang bebas, bisa dengan kesaksian, bisa dengan pengakuan dan sebagainya itu ya. Itu yang menjadi repot ya. Oke. Nah, jadi yang penting sekarang seperti tadi, yang pengertian dari pendaftaran itu sendiri adalah suatu kegiatan yang terus-menerus yang tidak pernah berakhir ya toh, maka balik nama itu tidak boleh loncat. Jadi setiap peralihan hak atas tanah sudah dibuktikan perbuatan hukumnya harus didaftarkan, sehingga akan diproses balik nama, sehingga nanti dari nama si A kepada si nama si B ya, sehingga jelas kepastian hukum dan kepastian haknya ya atas tanah. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi menurut hemat Bapak ya, berhasil atau tidaknya dalam UPA kita ini ya, itu tergantung daripada pendaftaran ini ya. Karena pendaftaran tanah ini memang ya ya dilihat dari sudut pandang hukum memang sudah bagus gitu ya. Tapi walaupun bagus, kita belum sampai kayak seperti di Australia misalnya ya, tanda bukti hak atas tanah itu sudah paten gitu ya. Artinya walaupun ada pemilik orsinilnya, kemudian ada suatu komplain dari mereka, tidak dianggap karena sudah lengkap ya, fix ya, final. Artinya tidak ada yang menggugat lagi. Tapi kalau di kita tidak demikian. Di kita adalah pendaftaran tanah di kita adalah sifatnya positif bertendensikan negatif. Artinya masih bisa diganggu gugat sepanjang bisa membuktikan sebaliknya pihak yang menggugat gitu loh ya. Nah, oke ya, sampai sini dulu ya materinya ya. Mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya dengan baik ya, dan ini bisa diterapkan dalam kehidupan saudara di masyarakat ya, karena hal apapun pasti akan dialami oleh kita yang akan membeli sebidang tanah atau beberapa tanah gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.